Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Prestasi membanggakan ditorehkan oleh anak-anak murid TK Kemala Bayangkari 83 Purworejo. Mereka berhasil menjadi juara 2 Lomba Video Senam Anak Indonesia Hebat tahun 2025 tingkat provinsi. Lomba tersebut diadakan oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan BBPMP Provinsi Jawa Tengah. Anak-anak murid TK Kemala Bayangkari 83 Purworejo berhasil menjadi juara 2 Lomba Video Senam Anak Indonesia Hebat tahun 2025 tingkat provinsi. Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Purworejo, Nyonya Agnita Andri Agustiano, menjelaskan ada 7 anak yang ikut Lomba Senam Anak Indonesia Hebat yang dilatih oleh 2 orang guru dan latihan hanya 3 hari, namun bisa berhasil menjadi juara. Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Purworejo, Nyonya Agnita Andri Agustiano, berharap dengan prestasi di tingkat Jawa Tengah ini, TK Kemala Bayangkari 83 Purworejo bisa semakin dikenal oleh masyarakat, sehingga akan banyak orang tua yang mempercayakan pendidikan usia dini anak-anaknya di TK Kemala Bayangkari. Selain lomba senam, salah satu murid TKB Kemala Bayangkari 83, Fadila Syifa Azara, juga menjadi juara 1 melukis dengan jari, fingerprinting, tingkat Jawa Tengah. Dengan keberhasilan anak-anak TK Kemala Bayangkari 83, Kapolres Purworejo AKBP Andri Agustiano turut mengapresiasi dan memberikan selamat serta memberikan semangat pada anak-anak lain agar lebih bersemangat dalam belajar maupun mengembangkan keterampilan. Dari Humas Polres Purworejo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Humas Polri 2025 yang diselenggarakan beberapa waktu lalu dengan melibatkan Taruna Akademi Kepolisian mendapat apresiasi dari Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Dengan melibatkan Taruna Akademi Kepolisian pada pelatihan dalam Rakernis Humas tahun 2025 menjadi wawasan bagi Taruna tentang bidang kehumasan Polri. Rapat Kerja Teknis Humas Polri tahun anggaran 2025 yang berlangsung beberapa waktu lalu diisi dengan sejumlah agenda, diantaranya pembekalan dan pelatihan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas di bidang kehumasan Polri. Pembekalan dan pelatihan yang diberikan kepada peserta Rapat Kerja Teknis Humas Polri ini tidak hanya pembekalan yang diberikan langsung oleh jajaran Kepala Biro Divisi Humas Polri, namun juga pelatihan kehumasan yang diberikan oleh pihak eksternal seperti praktisi media dan pakar bidang kehumasan. Rakernis Humas Polri 2025 selain diikuti oleh seluruh kepala bidang humas Polda jajaran dari seluruh daerah dan personel Humas Polri, juga diikuti oleh sejumlah taruna dan personel pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Akademi Kepolisian. Hal ini dilakukan guna peningkatan kapasitas dan kompetensi di bidang kehumasan dalam mendukung penguatan komunikasi publik Polri. Dengan pelibatan taruna dan personel pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Akademi Kepolisian pada pelatihan dan pembekalan dalam Rakernis Humas Polri 2025, Kepala Bagian Humas Akademi Kepolisian, Kombes Pol Slamet Lusiono, menilai hal ini dapat menambah wawasan bagi taruna dalam bidang kehumasan Polri. Tentang Humas Polri saat ini menurut saya sudah cukup luar biasa, baik kinerjanya, profil personelnya, sarana prasarana pendukung kerjanya, metode langkah kerjanya, yang mana Humas Polri dapat memberikan informasi yang baik, yang up to date, bermanfaat, dan dapat dipercaya. Kami berharap kondisi saat ini bisa dipertahankan dan syukur alhamdulillah apabila bisa ditingkatkan terkait kemampuan, keterampilan personilnya, dukungan sarana prasarananya, bisa mengikuti perkembangan, kehumasan melekat dijiwai oleh seluruh personil kepolisian RI, dan besar harapan kami kepada taruna yang telah mengikuti Rakernis Humas Polri tahun 2025
dapat menjiwai, mensosialisasikan kepada sesama taruna, serta menjadi toladan dalam kehumasan, baik bagi personil dan peserta didik Lembaga Pendidikan Polri. Kehadiran taruna dan personel pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Akpol dalam rapat kerja teknis Humas Polri 2025 ini menjadi wujud pembinaan berkelanjutan terhadap kompetensi taruna dengan perspektif yang kuat tentang pentingnya komunikasi publik dalam mendukung tugas Polri menuju Indonesia Emas 2045. Tim Liputan Polri TV. Kantor Samsat Garut diramaikan oleh para wajib pajak kendaraan bermotor. Dampaknya permintaan meningkat, wajib pajak diberikan resi sebagai pengganti sementara. Beginilah kondisi kantor Samsat Garut setiap harinya penuh oleh wajib pajak kendaraan yang akan membayar pajak. Jika pada hari biasa maksimal hanya 200 wajib pajak, saat sekarang bisa mencapai 700 wajib pajak. Samsat Garut melayani wajib pajak selama 7 hari dalam seminggu. Samsat Garut bertekad untuk melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Alhamdulillah untuk program Bapak Gubernur Jawa Barat untuk Samsat Garut, untuk jumlah wajib pajak meningkat hampir sekitar 200%-an dari sebelum dilaksanakan untuk program tersebut. Untuk saat ini, untuk produksi cetak STNK saja hampir 700 rata-rata per hari antara kendaraan baru, ulang maupun balik nama. Betul, untuk saat ini untuk belangko STNK ada kekurangan, namun untuk Samsat Garut masih terpenuhi. Dan apabila nanti dalam pengambilan hari Rabu tidak ada, mungkin dari pihak kami akan melakukan atau memberikan kepada wajib pajak yang STNK-nya habis, nanti dikasih resi untuk dipergunakan di jalan ataupun keperluan-keperluan lainnya. Untuk stok hanya untuk sampai hari Rabu depan, namun rencana dari Korlantas mau ngambil, mudah-mudahan ketersediaan itu segera untuk terrealisasi untuk Samsat Garut supaya untuk masyarakat wajib pajak bisa terlayani dengan baik. Nanti akan dikasih di belakang notisnya atau dikasih resi untuk pengambilan maupun resi untuk di jalan. Untuk keamanan di jalan masyarakat jangan khawatir dengan adanya resi, jangan takut ditilang ataupun hal-hal lain untuk keperluan STNK tersebut. Untuk resi nanti diberlakukan antara 1 bulan, 2 bulan melihat situasi ataupun informasi yang diberikan dari tingkat atas untuk ketersediaan materialnya. Pemirsa, dalam upaya memperkuat kemitraan dengan masyarakat, Satgas 3 Preventif Operasi Mandagoraya melakukan sambang serentak di 4 pos Kamtibmas di Kabupaten Poso. 4 pos Kamtibmas itu diantaranya Taman Jeka, Masamba, Kalora, dan Tabalu. Personil masing-masing pos melakukan kegiatan sambang warga secara serentak. Mereka turun langsung ke lingkungan warga, menyapa dan berdialog serta menyampaikan imbauan Kamtibmas. Kasatgas 3 Preventif Mandagoraya Kombes Pol Kurniawan Tandi Ronge menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik. Pihaknya mengajak masyarakat untuk aktif menjaga ketertiban dan melaporkan potensi gangguan keamanan Kamtibmas. Selain menyapa masyarakat, anggota Satgas juga membagikan nomor layanan pengaduan sebagai langkah deteksi dini gangguan Kamtibmas di wilayah Poso. Kegiatan ini disambut baik oleh warga, salah satunya Ahmad, tokoh masyarakat Taman Jeka, yang mengungkapkan rasa tenang atas kehadiran polisi. Ia berharap kebersamaan polisi dan masyarakat terus terjalin untuk mewujudkan kawasan yang aman dan nyaman. Jajaran unit Jatanras Satuan Reskrim Polrestabes Makassar melumpuhkan kaki pelaku perampokan uang warga senilai 400 juta rupiah karena melawan petugas saat hendak dibekuk di Jalan Sungai Sadang, Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolrestabes Semarang menegaskan
bahwa perampokan itu terjadi di Jalan Anuang pada 21 April 2025 lalu. Perampokan terhadap korban dengan jumlah kerugian 400 juta itu terjadi pada tanggal 21 April. Jadi kalau di media sosial kita lihat ada korban masuk ke dalam rumah membawa sebungkus uang gitu ya, sudah diikat gitu. Jumlahnya kurang lebih 400 juta, lalu didekati sama pelaku, diancam dengan senjata tajam dan diminta untuk menyerahkan uang. Dan ini kemarin sudah kita ungkap, ya, kita tangkap pelakunya berdasarkan informasi dari masyarakat, didatangi oleh Pak Kasarreskrim beserta dengan jajaran Jatanras melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Nah, untuk barang buktinya sendiri ini didapatkan parang, ya. Jadi ada parang, ada juga jaket yang digunakan pelaku pada saat kejadian, sehingga itu juga menjadi barang bukti karena disorot melalui media sosial tersebut. Ada satu unit sepeda motor juga yang digunakan dan uang tunai sisa dari 400 juta itu masih ada sekitar 83.700.000 rupiah. Nah, ini kita kenakan pelaku ini pasal 365 KUHP ya, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.